Bang, di tebingan belakang tenda kayak ada asap. Orang nabun kali, nggak mungkin. Ini kita ngeliat tenda paling ujung loh. Tiang lampu nih buat penerangan gue lagi bakar-bakar, Bang. Itu jatuh, demi Allah ya. Itu nggak ada angin, dan itu tiang lampu itu gue tancap tuh di tanah. Ya istilah kata, walaupun ada angin gede pun nggak bakal jatuh. Kan? Tiba-tiba, saudara gue ngomong, itu yang nabrak kayak orang setengah badan. Cuman dia pakai baju itu kayak pilot, Pak. Bapak itu ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi di Ruang Rimba Channel. Pengalaman pendakian misteri. Sekarang ini lagi ada di tempat lama. Lewat tadi situ, kuburan seperti itu. Ketemu di rumah nih, rumah nyempil. Jangan lupa di subscribe, share, like, and comment. Oke. Ini ada pengalaman sedikit banyak dari kawan lama gua. Perkenalan aja langsung. ya, Penggadau. nama gua Gada, Kani panggilannya. Ani. Ini saat ini CS gua lagi berkunjung nih Alhamdulillah. ke kediaman yang kayaknya sih agak-agak serem nih. Agak ya, tapi kagak serem itu bang. Iya, agak serem. Serem banget deh. Ya alhamdulillah mereka semua sampai di sini. Amin. Udah, gitu aja kayaknya. Gitu aja ya. Gitu aja dah, nggak sepanjang lebar. Terus juga kita mau endorse barang nih. Kayak gitu. Kru. Barang. Belum ada. Kere aja. Oke, belum ada yang endorse kita, tapi nggak masalah. Next time juga pasti. Oke, Bang Gada. Sedikit punya cerita. Jadi gini, kita kan udah lama nggak ketemu ya? Wah, lama banget. Lama banget nih. Udah ada 20 tahun. 70 tahun kali ya. 70 tahun kali ya. Udah lama lah. Kita punya channel nih. Ada cerita yang sedikit bikin bulu merinding. Bulu kuduk. Semua dah. Sedikit banyak. Kalau bisa sih banyak. Ya terbanyak banget emang, soalnya agak lupa. Iya. Sebelumnya triple espressonya dinikmatin dulu. Oke. Dengan pandai. Lupa. Espresso merasa warung udah ya. Warung kuda. Gimana jadinya? Sebetulnya sih kalau cerita mengenai pengalaman pribadi gue ya, mengenai hal-hal goib gitu banyak sih. Cuman yang sekiranya benar-benar terekam di otak gue tuh cuman ya nggak seberapa ya, mungkin udah karena terlalu lama juga kan. Yang paling berkesan banget tuh waktu tempo hari gue punya klub namanya JSC, Jog Stress Community. Oke, ini kebetulan tempat base camp ya? Kalau ini base camp bambu. Base camp bambu. Nih. Bambu base. Bambu base nih. Ini base camp nih. Base campnya ya. Nah kalau ini kita ngeranah cerita ke tim gue satu lagi, Jog Stress Community. Di sini cenderung tim ini kayak dibilang pecinta alam tapi nggak cinta, sering nyampah soalnya sih, ya kan? Iya. Pokoknya intinya kita tuh kayak berkunjung gimana gitu, kayak suka-suka daerah-daerah pegunungan atau kayak gunung gitu kan. Ya, pokoknya berbau alam lah.
Nah, tempo hari memang pernah ya. Salah satu tempat yang pernah gue kunjungin itu di daerah Curug Nangka Bogor. Curug Nangka Bogor. Curug Nangka Bogor. Itu jadi gue punya saudara, dia baru punya alat-alat camping segala macam, baru punya nih kan, full set lah dia punya lengkap. Ngajak gue nih, bang jalan yuk, gue ada alat nih gitu, kita ke Curug Nangka nih. Iya. Kalau nggak salah itu bulan Oktober ya, tanggalnya lupa, tahun 2018. 2018 berarti udah 4 tahun yang lalu ya? 3 tahunan. 3 tahunan lah ya? 3 tahunan yang lalu kalau nggak salah itu. Nah, tempo hari gue jalan berlima. Start dari Citayam, motoran ya. Motoran. Biker sejati dong. Yoi, biker sejati. Berlima itu berangkat kurang lebih abis asar dah. Jam 4 jalan. Sampai sana itu abis maghrib. Emang karena dulu itu gara-gara yang bikin lambat tuh gara-gara ada pengecoran jalan. Jadi buka tutup kan, jadi agak lambat. Ya ternyata di situ kan. Ya alhamdulillah sampai sih jam 6:30 lah kalau nggak salah, 6:30. Udah maghrib lah ya. Udah maghrib. Nah lama kita langsung tuh ke pos gitu kan. Kita izin daftar segala macam kan. Nah lucunya tuh dari awal pendaftaran itu udah disambut. Nggak disambut maksudnya. Sama yang jaga pos itu tanya, bang ente berapa orang? Katanya. Oke. Kata jaga pos nih. Jaga pos ya. Nah, karena emang temen gue yang bawa, dia bilang berlima. Nggak genepan aja. 6 gitu. Atau 8 gitu kan. Harinya masih gini gitu kan. Nggak mungkin kita manggil lagi kan. Benar. Gue nanya dong, emang kenapa Emang kenapa Kang? Ya, biasalah kalau misalkan kita ganjilan ntar gini gitu. Jadi insya Allah lah, aman. Nah, insya Allah aman. Ya, udah. Emang kita udah karena udah pengen, ya udahlah kita gas aja kan. Ya udah kita masuk ke area tempat kemah gitu kan. Nyari spot atau itu kan situ kan kontur tanahnya kan agak miring. Berarti posisi agak kayak lereng gitu kan. Nah, kita nyari yang agak datar lah. Dan dekat emang sama sumber air gitu kan biar enggak repot lah ya. Dapat tuh tempat di situ tuh, dapat tempat. Oke lah, kita mulai diriin tenda, kita nge-set ya kan. Nah, udah mulai kita tugas bagi masing-masing lah. Iya, benar. Gimana gitu kan. Bagi tugas. Bagi tugas. Nah, kebetulan tempo hari gua tuh lagi masang pasak kita ini. Lagi masang pasak nih kan. Lagi masang pasak udah kepasang satu-satu. Nggak tahu kenapa ya. Ada salah satu pasak yang udah jelas-jelas itu pasak udah gua ketok dalam-dalam. Udah dalam nih pasaknya, udah dalam banget. Sampai ujung lah ya. Nah, gua pindah ke pasak sebelah. Pasti. Kita ketok pasak yang ini lepas, dia mental. Itu real ya? Real. Mental ke atas, balik lagi. Otomatis kan tenda kan doyong. Iya, pasti. Udah karena itu gue sendiri yang ngalamin, sebagian yang lain pada nggak ngeliat nih. Ya, pasti diem aja ya? Ya diem aja lah, gue mikir ini pasti kayaknya nggak logika ya. Jelas itu benda udah tertanam tajam kok bisa mental gitu kan. Udah gue diem aja lah. Akhirnya gue nyoba, saudara gue yang lain, ayolah kita pasang-pasangnya gini-gini. Udah full pasak, beres dah, aman ya. Tenda udah beres dah. Udah rapi tenda nih kayak ini. Nah udah kita mulai, masing-masing bagian ada yang masak, ada yang masak air, ada yang minum kopi, ada yang masak mie kan. Udah tuh, ya kita happy aja lah. Kita main gitar, santai. Nah udah tuh, udah sekitar jam 10-an, lalu itu dingin tuh. Sorenya kalau nggak salah hujan. Udah hujan ya? Ya kan setelah hujan biasanya kan dingin kan, malam itu dingin kita api unggun lah, unggun. Ada sebagian lagi yang masak pop mie atau iya lah kita udah gelar makanan sekali. Nah nggak tahu kenapa di belakang tenda itu ada nimpuk.
Nimpuk batu. Entah, nggak tahu batu nggak tahu. Oh. Ya gue sih nggak ngeliat itu pas mental itu apa gitu, batu atau nggak ngeliat karena ada di belakang. Dan mau ngeliatnya pun juga kayaknya Rata-rata gimana gitu. udah kayaknya itu kayak udah dulu nggak usah dilihat lah, biar aja masing-masing. Iya. Udah tuh gue cekin kan, udah kita tetap aktivitas lah, kita happy gitu kan. Nah udah menjelang tengah malam itu, di situ yang mungkin yang kejadian terparahnya mungkin sih gara-gara salah satu temen gue kencing sembarangan. Sedangkan sebetulnya dari tempat tenda itu ke MCK itu paling ya nggak terlalu jauh sih. Cuma mungkin karena segen ya, karena medannya yang lewatin air juga, karena nggak turun ke bawah. Sepi juga, segen ya. Dia ngencing belakang tenda, seingat gue nih. Belakang tenda pas. Belakang tenda, ingat kencing. Entah cebok apa nggak tahu deh. Kencing, udah kan. Jadi entah deh tuh, saudara gue nggak tahu dia cebok atau nggak, bersih ataunya nih. Udah gitu dia ke depan, dia bilang begini, bang, di tebingan belakang tenda kayak ada asap. Seingat gue sih asap, dia bilang. Seingat gue dibilang asap. Asap apaan, kata teman gue lagi, orang nabun kali. Nggak mungkin. Ini kita ngeliat tenda paling ujung loh. Ada tenda yang grup lain tapi masih agak bawah, agak ke depan ya, agak mendekati parkiran. Lagi juga logikanya nggak mungkin, ini tanah basah. Habis hujan kan sorenya kan. Udah dimin aja lah. Tapi feeling gue situ kuat, ini kayaknya bakal nggak beres gitu. Feeling gue tuh nggak tahu tuh. Nah bener juga, setelah dia ke depan itu posisi gue itu ada di, jadi kayak model ini kayak tenda gitu ya. Tenda ngadep ke sini nih. Ini api. Posisi gue pinggir sini, saudara gue di sini habis kencing nih. Dia kan nyamper nih ke sini. Iya. Ada yang turun. Dek. Gue yang denger sendiri. Bunyi tuh ya. Kayak orang napak kaki gitu ya. Cuma sebelah doang, tet. Gue sempet nengok emang ke belakang. Cuma kok nggak ada apa-apaan gitu ya. Nah nggak lama, gue bilang saudara gue, sini dikit yang di situ. Emang ada apaan? Udah sini dikit. Udah kan gue geser dong. Nggak lama, ini kayak emang gue masang tiang lampu nih buat penerangan gue lagi bakar-bakar. Itu jatuh, demi Allah ya. Jatuh itu nggak ada angin, dan itu tiang lampu itu gue tancap ke tanah. Bener-bener kuat lah ya. Kuat ya istilah kata, walaupun ada angin gede pun nggak bakal jatuh kan. Tapi ini jatuh, dan yang parah nih dia sampai nyeret, sampai jatuh ke air. Gerak, copot. Ada kurang lebih 3 meter 4 meter. Itu kenceng banget, dan lampunya mental. Tiangnya kemana, lampu kemana. Seketika gelap. Karena penerangan cuma satu tuh. Berarti emang nggak boleh terang kali ya? Kemungkinan kayaknya di situ ya. Iya. Itu kan kalau nggak terang kita gimana kan? Iya sih namanya. Apa mungkin kita harus dengan api dong kan? Iya nggak mungkin, lagi basah juga. Iya, kecuali kalau camping zaman dulu kita belum punya perlengkapan gimana kan? Nah, kalau zaman sekarang kan sekarang udah lengkap, ada lampu gimana. Lebih ini kan? Jatuh situ tuh, bang, jatuh kan? Ini semua histeris. Takbir segala macam, baca sholawat, baca ayat kursi segala macam, riuh. Itu sampai nggak fokus, kita lagi ngolah apa, lagi masak mie, lagi masak air buat kopi, itu udah nggak fokus. Ada yang kabur ke dalam, ada yang diem duduk, takutnya kesambet. Iya bener. Takutnya kan. Nah saudara gue samping itu dia lari sampai ngelompatin kepala gue, saking panik yang pada. Posisi gue diem tuh di antara bego sama dibilang bego, gue nggak bisa bergerak atau gimana ya nggak tahu ya. Pokoknya gue tuh percaya nggak percaya. Ini sebelah gue sih jarak 2 meter, itu real banget. Wah itu gimana ya, benda mati depan mata bergerak, jatuh, nyeret, cepat, dan aneh gitu. Ya udah kan, ada selang berapa saat gue suruh semua keluar tuh. Dan lucunya gini, itu kan gue nyetel speaker tuh, itu lagu-lagu kan, ya kan lagu-lagu berubah. Jadi kayak ada orang-orang baca-baca dengan sendirinya? Enggak, emang kayak saking still panik. Saking panik kan? Saking panik kan, style gini-gini. Nah, emang ada yang berani, ya alhamdulillah gue berani, gue ngambil itu tiang sama lampu, gue ambil. Berani ini? Gue berani dah. Gue ambil, gue pegang. Emang karena gue orangnya penasaran. Begonya gue tuh,
itu lampu sampai gue cium, Oh gitu. sampai gondos. Gue penasaran kan, Ah. ini yang nabrak apa nih? Gue cium, itu bau kayak bunga apa kembang gitu ya. Kembang apaan? Ya apa sih, kayak melati. Ya nggak, udah nggak ini. Ini lah ya. Itu badan nggak enak banget, anget. Ini. Badan nggak enak. Sumpah itu udah nggak enak banget badan. Itu gue bawa lagi, gue tancepin lagi, dan gue nyalain lampu nggak mau nyala. Padahal itu lampu baru dicas, Nggak mau nyala sama sekali. nggak mau nyala. Nah mau nggak mau, karena gue punya lampu cadangan, gue pasang lagi nyala tuh. Nyala tuh ya. Nyala, udah beres nih. Udah kita akhirnya kayak dialog gitu ya. Maaf ya kalau ngerasa keganggu. Kita cuman di sini kalau kita mau camping, kalau kita nyampah atau kita ngeganggu maaf deh. Iya benar. Teman-teman pada dialog tuh orang gini. Ya udah, alhamdulillah aman. Udah aman dah, kira-kira udah agak tenang setengah jam kemudian udah kita. Cuman yang tadi kita happy timbulnya Jadi- gimana ya? Jadi mencekam. Jadi bawaannya kayak ada yang bilang, pulang yuk. Iya. Karena mungkin karena saking Saking ya, panik. depan mata real jelas. Benar-benar ini. Jelas benar-benar ketara gitu loh. Hmm. Yaudahlah, ini juga udah jam menjelang jam 12 lah, Jam 12 1 malam. ya. Yang udah sepi juga kan. Gue ngeliat juga di kejauhan grup lain udah mulai sepi, udah jarang yang gitaran, udah hening hening banget. udah. Ya, kalau kiranya udah, ya masuk dalam. Kita masuk dalam tuh, dan langsung ke dalam. Itu nggak bisa tidur semuanya, Semuanya rata. Oh itu. nggak bisa tidur. Ada aja yang mau tidur, tahu? Padahal di luar dibilang ngantuk. Bang, gua ngantuk, tidur. Sampai dalam seger. Sampai dalam tuh, sampai di dalam gua, lu nggak tidur? Nggak tahu bang, awal enak banget bang. Ada, kan kita punya air bersih tuh, stop. Semuanya ngambil wudhu, termasuk gua ngambil wudhu lah. Walaupun kita ngajarin sholat ya, kita Iya, ngambil wudhu aja lah. Kita zikir lah, kita zikir masing-masing lah buat perlindungan aja lah. Udah kita gini-gini, udah kita akhirnya di dalam, ya mungkin ada yang nyetel musik, nyetel radio gitu kan. Gimana? Yang jelas itu gua sama sekali nggak tidur. Gua berdua nggak tidur, yang tiga tidur. Yang tiga tidur, gue berdua nggak tidur karena mungkin di situ gimana ya, dibilang di situ ya gue yang paling tuain soalnya kan, takutnya kan gimana, walaupun gue nggak bisa apa-apa nih, Iya benar. gue ngejaga lah adik gue kan dari tidur. Udah akhirnya sampai jam 3-an itu masih gak aman. Nah, salah satu adik gue tuh bangun, dia mau kencing. Oh bangun. Mau kencing, jangan di belakang lagi deh, dengan ke Depan. toilet Langsung. sama banget ya. Bangunin semuanya, gua bangunin, yuk kita berlima ke toilet. Salah satu HP tetap pantang hidupin, taruh di dalam tenda biar sekarang kan ada orangnya nih, Iya benar. ya kan. Dia Buat jalan berlima. Itu di toilet itu ada 4 pintu, singkat gua ada 4 pintu. 4 pintu. Nah, nggak jelasin mana pria mana wanita ya, kayaknya bebas. Nah, pintu yang ujung pas gue masuk itu gue buka sendiri. Wah, tutup lagi. Wah. Kocar kacir. Nggak ada angin, nggak ada. Nggak ada. Apa ya? Kocar kacir. Termasuk gue juga agak sempat mundur. Cuma gue ngeliatin, gue penasaran. Angin bukan ya? Kok bukan, tapi kayak ada yang keluar. Put, kelihatan jelas ke samping. Set, dari kamar mandi keluar ke samping. Buat nggak tahu, kayak orang nunduk jalan cepat. Ini jelas banget. Udah akhirnya kan, wah gimana ya? Udah ngobrol, bismillah aja dah. Ada kencing di pojok sebelah sini kan. Kencing bareng-bareng tuh akhirnya semuanya udah masuk gue. Gantian lah ya. Nah, biar nggak bolak-balik kan. Ya. Udah setelah itu jalan ke tenda. Pas sampai tenda, gue jalan gitu di tenda tuh kayak ada, kalau kata pocong ada kayak ini ujung, kelihatan dari ujung tenda tuh kelihatan di jalan gitu set hilang. Tiket kepala pocong gitu. Nah itu yang ngeliat adek gua. Kalau gua ngeliat, dia bilang, bang ada kuncir tuh di balik tenda. Udah biarin. Ini kita malam ini udah bener-bener menderita banget. Udah nggak enak banget. Udah bener-bener takutnya ada yang ketempelan ya, takutnya. Udah masuk tenda aja dah. Udah masuk tenda. Udah tetap gua nggak tidur. Gimana caranya biar gua nggak tidur. Cuman awalnya pilang juga kepala kan. Oh iya pasti. Pilang juga berat kan. Beratnya bukan karena berat badan, kalau berat badan mungkin gua udah biasa ya. Iya kayak mungkin ya karena faktor benturan Iya. aura begitu ya, nggak tahu juga, kurang paham gua.
Ini aku paksain melek sampai jam 5, udah lewat subuh kan, jam 5 kan. Subuh. Udah mulai ini, ya udahlah pulang. Udah mulai pagi kan. Emang gua kadang nggak tidur, akhirnya gua sendiri nggak tidur. Lu sendiri nggak tidur? Gua sama sekali nggak tidur. Dan gua orang pertama buka tenda. Setengah 6 itu sekeliling monyet semua. Iya. Wow, monyet kan? Nyambut di pagi-pagi sambut itu. Malah gua panik sama monyetnya. Bener. Daripada semalam kejadian tuh. Bener. Udah kan akhirnya ya udah pokoknya itu malam mungkin kalau bisa gue bilang ya, gue camping nggak sering, ke gunung pun juga hitung jari ya, cuman itu nggak tahu kenapa itu bisa gue bilang itu camping terseru ya sejauh umur gue ini ya, terseru ya, pokoknya mencekam lah ya kan. Nah, gokil, top tuh. Dari camping ceria jadi camping buruk ya. Cuman gue berlima nggak kapok. Belum lama ada omongan lagi, yuk bang situ lagi, takut nggak? Ayo, karena emang gimana ya, bukan gue nantang ya, bukan, karena emang sebetulnya tuh gue bukan masalah gue penasaran sama gitu deh, karena emang tempatnya, spotnya, viewnya oke, Pas banget. Curug Nangka, walaupun cakep dan ya masih asli lah bener-bener. Emang iya. Keren banget. Curug Nangka tuh keren. Yang belum pernah sana datang. keren. Pokoknya di situ penduduknya ramah, enak ya kan. Terus kalau kita mau beli apa kayak mie di warung itu nggak terlalu mahal. Betul. Ya beda-beda sedikit, cuman standar lah karena itu Jangkau lah ya. Iya, oke lah pokoknya ratingnya bagus dah. Tepatnya. Jadi gua di situ bukan kata gua lu belagu lu menantang itu, bukan mau nantangin karena gua emang suka view-nya. Ya boleh lah kita penasaran sama kayak sisi goibnya kan. Boleh, dikit-dikit boleh ya? Ya kita boleh lah gini-gini. Udah kan kita ya kalau siang kita udah paling kita beberes, kita makan kan, udah nggak ada, saya tahu udah nggak ada jong lagi nih, kayak demit-demit udah nggak ada nih, udah jam 2-an kita udah mulai pulang. Nah gua nanya dong, pas gua pulang gua nanya sama bawa jaga warung. Nah sekitar jam 2-an dah kita packing nih, udah mau pulang ya kan, karena emang udah takut hujan juga kan pulang. Nah di situ pas pulang gue mampir dong ke warung yang itu kan ada bapak-bapak juga tuh. Nah saudara gue nih ternyata dia ngelihat apa yang nabrak lampu semalam. Oh, tripod itu jatuh. Cuman dia nggak berani ngejelasin karena mungkin emang dia paling histeris dia. Yang paling panik tuh dia. Paling dia. Karena ya entah ya dia bisa ngeliat jelas atau enggak, gue juga kurang tahu. Nah dia bilang, Pak semalam saya mengalami kejadian ini, lampu tabrak sampai jatuh. Dan itu parah banget tuh bang, kejadian ini parah. Nah bapak itu nanya, emang kalian di sebelah mana campnya? Gue nyautin di depan MCK, cuman agak ke belakang pak, pas deket mata air. Oh di situ kata dia, di situ yang bagus view-nya. Iya kata emang bagus view-nya, cuman di situ itu titik pertemuan kata dia. Titik pertemuan ya nggak tahu dah, pertemuan gue yang nggak tahu ya, mungkin karena dia orang situ ya. Dia orang di situ, dia bilang titik pertemuan. Itu kan gue nggak nyinggung masa pertemuan apa ya. Tiba-tiba saudara gue ngomong, itu yang nabrak kayak orang setengah badan, buntung setengah badan, buntung gitu, cuman dia ngambang. Dia nabrak lampu, dia terus ke arah MCK, nyangkut gitu ya, lampu jatuh, dia kabur. Cuman dia pakai baju itu kayak pilot pak. Pakaian saudara gue ngomong ke bapak itu kayak pilot pak. Bapak itu ngomong, itu teh kayak bahasa Sunda ya, itu mah temporary kayak korban pilot Sukhoi. Tuh kaget, pilot Sukhoi pak. Pilot Sukhoi yang nabrak Gunung Salak. Iya bang katanya. Tuh itu kejadian udah lama pak. Cuma kalau 2012 ya Sukhoi itu masalah. Setelah camping 2018, 6 tahun setelahnya kan. Iya emang udah lama, cuman udah beberapa orang sebelum abang-abang di camping pernah ngalamin
hal-hal yang aneh, dan dia juga Dia juga itu yang ngebuat ulah gimana kan, itu kayak seragam pilot gitu. Itu dia sering nampakin gitu. Dan kalian tahu di balik tebing yang kalian gelar tenda itu tebing yang dulu suka nabrak. Kaget gue, itu lemes gue, langsung bener down ya. nggak tahu, dan teman gue juga nggak tahu kalau itu kejadian crash head supply itu di situ. Emang setelah dibilang itu kan Sungai Ciapus, ya kan? Dan itu juga emang daerah ya mungkin emang di kaki gunung, apa gunung yang daerah banyak gituan ya. Iya, benar. Wajar lah ya, karena kita bertamu kan. Iya. Atau dia nggak suka atau gimana kan, ya udah. Akhirnya kan gue punya cerita tuh, gue pulang. Cuman kalau orang kepoan, gue orang kepo. Gue pengen cari tahu ya. Cari tahu. Nah emang ternyata realnya Curug Nangka itu udah ditutup. Memang. Udah ditutup sebenarnya. Sebelum lo mau ngadain camping ceria jadi camping buruk itu ya. Itu Curug itu ditutup karena emang sebelum gue camping itu nggak tahu kapannya ada yang meninggal karena ada air bah. Ada beberapa wisatawan yang keseret arus meninggal, ya kan? Di situ yang bikin menambah daerah itu jadi semakin ngetren horornya kan, makin ya sebetulnya sih gimana ya, yang musibah ya kita nggak tahu kan ya. Cuma kan kadang namanya begituan ngebekas ya kan, pasti namanya udah daerahnya begitu, ada kejadian begitu ya nggak lazim lah supaya buat kita kunjungi. Cuma karena emang kadang dibuka buat tempat wisata atau gimana kita banyak gitu kan ya. Tapi gue pribadi sih ya tadi gue bilang gue nggak pernah kapok sih buat camping situ lagi, karena emang asik ya pemandangannya lah, selain dari segi mistisnya ya kan ya, coba aja deh. Tapi belum lagi ya? Ya? Belum lagi. Mau kapan-kapan? Boleh. Boleh nggak masalah. Kita busukan. Tapi dibuka ya? Cuman nggak tahu deh karena pandemi gini kan. Boleh. Cuman kita tujuan camping jangan buat itu loh, jangan buat ya jadi gitu deh. Kita kan buat ini ya. Cuma syukur-syukur kalau ada ya ini loh yang ngalamin gitu loh. Jadi gua cerita begini tuh gua nggak hoak gitu. Emang itu real demi Allah ya kan. Gua siapa tahu aja pas terburuk maksudnya. Kita datang berdua ya kan, sekalian ngambil film, D-nya ada gitu ya. Foto gitu ya. Wah, itu gua langsung pulang kayaknya. Gua tepar itu. Iya kan. Ya pokoknya nggak nyesel sih, di hati kecil gua ngalamin itu gua nggak nyesel, karena gua emang satu gua puas campingnya, gua puas menikmati alam, menikmati demitnya kan. Ya alhamdulillah dapat lah semuanya. Enak banget sumpah. Emang kece banget itu. Camping terkece gua tuh gak bakal gue lupa tuh. Camping ceria jadi camping buruk. Ya buruk karena itu. Dari lain sih nggak ada yang gagal. Ngeset acara keren. Semua dapet tuh. Bagus. Cuman itu dia. Di luar dugaan lah. Bonusnya itu. Oh plus sudah. Plus ya. Plus. Kacau itu. Cuman keren ya. Ya. Kawan ruang rimba. Ceritanya luar biasa. Camping ceria jadi camping buruk. Ada sebuah pelajaran tuh dari apa sih camping itu, jadi kalau ada biar bangga ada. Ya intinya kita kalau kayak berkunjung, kita berwisata atau camping ke tempat begitu, kita kayak nggak usah sembarangan atau gimana ya, kayak tadi contohnya kan saudara gue kencing sembarangan. Padahal udah disediain MCK ya. Betul. Dengan alasan terlalu jauh, terlalu ribet turun ke bawah. Ternyata hal yang segitu bisa mungkin ya bisa memancing nggak sukaan dari makhluk itu kan. Itu dia. Nah, kita yang jaga lah kayak dari kebersihan sampah, tutur kata, sikap kita kan. Kita nggak usah sombong lah. Jangan pernah kita naklukin alam, karena alam emang nggak bisa taklukin. Nggak bisa. Kalau kita bisa bilang, gue udah ngejelajah nih ke sini, gue udah singgahin ke sini. Jangan pernah kita ngucap kita takutin alam, karena alam tuh kita takutin. Nggak bisa. Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Cuma yang di atas. Iya, nggak ada yang bisa.
Makanya intinya itu jangan sesumbar, jangan sok takabur maka tak lari kan. Iya bener banget. Iya. Bener banget. Oke, intinya kita tuh kalau kita berkunjung, ya kita sopan lah. Siap. Jadi kayak orang main bertamu rumah orang kita Betul sopan. Ya kalau nggak sopan ya punya rumah marah. Pasti. Iya. Otomatis. Iya. Ya sama halnya kita begitu kita berkunjung, begitu kan makhluknya nggak kelihatan. Nggak Kan? kelihatan. Atau digampar dia menyon pulang ke rumah. Lah repot urusannya, ya kan? Makin banyak PR dulu. Makanya. Ya itulah kismis ya. Kismis. Kisah misteri. Iya, bukan kismis di makanan bukan. Bukan beda itu. Itu enak ya. Itu kan Itu enak. lapar ya. Nah, karena hujan begitu cuacanya. Iya bener. Pas banget emang tidak hujan. Kawan Rimba, terima kasih udah menyaksikan Cerpen Misteri. Cerita pengalaman misteri. Oke. Yang baru nonton, silakan di Bang ini malam beda banget ya? Asik ya? Iya. Dingin, Iya, hujan ya kan? bener. Aduh, Cocok ya. ini malam beda banget. Iya bener. Yang belum subscribe, Subscribe. di like, Ayo. share, komen, cuap-cuap. Biar dapat banyak duit nih. Is, Bang ini jangan ngomongin Bang. Nggak apa-apa. Iya. Curhat dikit. Ayo curhatnya ntar nanti. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ruang rimba. Jangan lupa ibadah.